Selamat sore. Baik, kali ini saya menjawab pertanyaan salah satu rekan saya yang pernah bertanya, mengapa kepala SPPG atau KSPPG itu dulu cara perekrutannya harus melalui pendidikan dasar, yang harus berbulan-bulan, berhari-hari seperti itu. Dan juga yang saat ini juga sedang berjalan, yaitu Satuan Penggerak Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang diperuntukkan untuk manajer Koperasi Desa Merah Putih. Ini juga suatu hal yang menarik yang perlu kita bahas ya. Perlu kita ketahui bahwasanya keperuntukan kepala Satuan Pelayanan Makanan Bergizi Gratis itu atau SPBG itu seharusnya juga, karena ini kebutuhannya hanya sekedar memanage bagaimana dapur itu supaya berjalan, bisa memproduksi beribu-ribu kebutuhan untuk makanan bergizi gratis ya. Jadi ini menurut saya bahwasanya karena di era Presiden Prabowo Subianto ini program makanan bergizi gratis ini merupakan suatu program prioritas. Jadi karena ini juga disuplai oleh negara, makanya para pelaksana ataupun pegawainya, calon orang yang mengisi jabatan ini ataupun yang ini nanti harus memiliki bekal yang namanya satu, leadership. Ya, negara menginginkan bahwasanya pertama bukan hanya soal leadership. Saya kira kalau kita membahas soal yang namanya leadership itu sangat luas sekali maknanya. Bahwasanya secara singkat saja bahwasanya leadership ini, kepemimpinan adalah seorang yang suatu proses kepemimpinan, bahwasanya orang itu harus siap dipimpin dan memimpin. Itu namanya leadership. Kemudian kita kaitkan dengan kenapa sih harus melalui pendidikan kebelanegaraan, bahwasanya melalui dengan pembekalan bela negara ini adalah penyamaan tentang doktrin. Terutama bahaya sekali jikalau nanti negara salah rekrut orang. Contohnya, negara tidak tahu nih orang siapa yang asal daftar, ternyata dia memiliki doktrin yang ekstrim, contohnya komunis semacam itu kan tentunya sangat bertentangan sekali dengan dengan ideologi Pancasila. Yang kedua yaitu untuk mendisiplinkan, membentuk sikap yang tegas, tangkas dan juga terengginas. Bahwasanya pendidikan bela negara ini ya memang terkadang orang berpikiran kok seperti seakan-akan seperti militer atau tentara ya, padahal ini jatuhnya ya masih sipil, bukan tentara. Hal ini perlunya adanya pendidikan kebelanegaraan di sini adalah satu. Contohnya ada materi PBB. Banyak orang mengetahui bahwasanya PBB ini merupakan suatu materi yang memiliki dasar hukum yang dibuat oleh Panglima TNI dan tiap tahunnya bisa berubah-ubah. Kemudian ada materi yang namanya PUDD, Peraturan Urusan Dinas Dalam, itu pasti diajarkan. Kalau dulu saya pernah mengikuti resimen mahasiswa, pasti diajarkan. Karena itu suatu hal basic bagaimana kita menata diri kita sendiri, bukan untuk semata-mata kepentingan negara, tetapi untuk menata diri kita sendiri. Sebelum kita memimpin orang, paling tidak kita sudah siap. Kita sudah siap bagaimana kita menata diri kita sendiri. Selayaknya ketika kita menyuruh baris orang, setidaknya kita juga sudah rapi. Ketika kita menindak seorang harus rapi. Ketika kita juga harus mencontohkan apa kerapian itu. Seharusnya itu paradigma dasar yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemudian kita kembali lagi ke topik yang namanya apa sih pentingnya pendidikan bela negara untuk KSPPG dan manajer koperasi. Kemudian karena dua program besar ini merupakan prioritas
dari negara oleh Presiden Prabowo Subianto. Makanya dalam hal ini sebagai pelaksana pendidikan juga, yaitu Kementerian Pertahanan, ditunjuklah untuk dipercaya untuk mencetak calon-calon abdi negara. Bisa dibilang mereka ini juga abdi negara juga, karena termasuk orang yang melaksanakan sebagai pelaksana tugas program negara. Ya, mungkin itu saja. Jadi sebenarnya saya juga ingin meluruskan bahwasanya paradigma berpikir tentang bela negara itu, yaitu menurut saya mengutip dari pendapatnya Muhyamin, bahwasanya bela negara itu adalah suatu usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara sesuai dengan profesi masing-masing. Jadi sebelum adanya sarjana penggerak pembangunan Indonesia ini, ada yang namanya komponen cadangan baik dari matra darat, laut, dan udara. Dibentuknya Komcat ini merupakan suatu hak dasar bagi warga negara Indonesia yang sudah tercantum dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, bahwasanya setiap orang berhak dan ikut serta dalam usaha upaya bela negara, seperti itu. Makanya rekrutan dari Komcat sendiri pun adalah sifatnya sukarela. Siapapun orang yang sudah memiliki profesi, entah itu karyawan, entah itu ASN, entah itu pedagang, boleh mengikuti pendidikan komponen cadangan, karena Komcat ini juga sudah di berbagai negara besar sudah memiliki, contohnya Amerika, ada Korea Selatan, kemudian Korea Selatan yang mungkin teman-teman yang sering menonton drakor, itu ada beberapa artis yang mengikuti Wamil, itu termasuk program baik bagi negara. Kemudian juga Inggris juga memiliki, kemudian Singapura juga memiliki Komcat. Nah, mungkin kiranya itu ya tentang pembahasan tadi, menjawab pertanyaan rekan saya, dan mohon maaf saya tidak cantumkan pertanyaan di sini karena sifatnya bertemu langsung. Menurut saya, jadi barangkali ada teman-teman yang belum tahu apa makna dibalik pendidikan kemiliteran ataupun bela negara oleh SPPI ataupun Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk KSPPK dan manajer koperasi. Mungkin kiranya itu yang bisa saya jawab, bisa bermanfaat bagi teman-teman. Tetap pantengin channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam bela negara.